Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video kedua kita pada hari ini ya. Video sebelumnya saya membahas mengenai selection ya dalam algoritma dan pemrograman. Nah, lanjut aja kita akan membahas tentang loop yaitu perulangan ya dalam suatu algoritma. Loop ini adalah logik atau logika ketiga yang dipakai dalam kita menuliskan suatu algoritma yang kemudian akan kita implementasikan dengan pemrograman komputer ya, menggunakan bahasa pemrograman. Baik, loop. Loop itu, adalah logikanya komputer di mana apabila nanti akan ada suatu proses yang membutuhkan suatu perulangan, maka dia akan melakukan perulangan itu, gitu ya. Nah, tapi nanti bisa juga di dalam perulangan itu dia tidak memproses apapun, karena nanti perulangan itu bisa disetting berapa kali berulang atau berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa loop statement di mana ada 3 jenis pernyataan for yang bisa kita pakai gitu ya, di mana kita bisa gunakan, keyword for, while, dan repeat until ya. Maksudnya, dari loop-nya. Jadi loop itu ada 3 yaitu, for, while, dan repeat until di mana masing-masing ini akan memiliki loop statement yang berbeda-beda. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu pernyataan for. Nah, loop statement-nya for itu, jelas, cukup jelas. Artinya for itu kita gunakan untuk mengulang berapa kali. Nah, gitu ya. Jadi, misalnya kita akan mengulang 10 kali, maka kita tinggal bilang bahwa, saya akan mengulang dari 1 sampai dengan 10. Maka saya bisa tuliskan for nilai awal yaitu 1 to nilai akhir yaitu 10 do, dan dia akan melakukan suatu statement simple atau compound. Compound itu bisa terdiri dari beberapa statement, yaitu statement yang kompleks dan dia akan diakhiri dengan, keyword and for. Nah, misalnya saya lakukan perulangan sebanyak 1 sampai 10 dengan statement yang ada di blok for ini, maka statement itu akan berulang sebanyak 1 hingga 10 kali, gitu ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Ini adalah for gitu ya, di mana, for itu nanti akan masuk ke dalam, beberapa, statement di sini ya, artinya, for itu kalau di bahasa pemrograman nanti akan dilihat ekspresinya, ya, ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3, di mana nanti X akan dieksekusi. Ekspresi 1 dan ekspresi 3 itu sebenarnya menandakan batas dari perulangan ya, mulai dari, step berapa hingga step berapa, ya. Dan ekspresi 2 itu apakah kondisi step itu masih memenuhi syarat atau tidak. Apabila dia memenuhi syarat, maka ekspresi 1, 2, dan 3 itu akan mengeksekusi suatu block statement dari S, ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, buatlah algoritma dan, pemrograman, kalau kita ngomongin bahasa Pascal sekalian ya, yang menerima input nama, kemudian mencetak halo diikuti nama tersebut sebanyak 5 kali. Nah, untuk algoritmanya berarti kita akan memiliki suatu nilai i, ya parameter i yaitu integer di mana i itulah yang akan nanti berulang dan selalu berubah nilainya, gitu ya, untuk setiap perulangan yang kita setting. Nah, dalam, blok for kita lihat i sama dengan 1 to 5 do, output halo, koma nama. Artinya yang akan di-output-kan itu adalah halo dan nama sebanyak 1 sampai dengan 5 kali, gitu ya. Nah, ketika i sama dengan 1 ya, maka output akan, terjadi adalah halo nama. Misalnya namanya adalah Aji, maka halo Aji pertama. Kemudian, dia akan, mengulang lagi yaitu nilai i sama dengan 2. Jadi nilai yang pertama i-nya 1 dia melakukan output, nilai i yang kedua dia juga melakukan output. Sampai dengan nilai i sama dengan 5 karena di situ perulangan yang diminta adalah for i sama dengan 1 to 5 gitu ya. Nah, maka dia akan mengulang i-nya dari 1 sampai dengan i-nya sama dengan 5. Yang akan ditampilkan adalah halo dan nama. Jadi halo Aji, halo Aji, halo Aji,
sampai dengan 5 kali dan berikut juga bahasa Pascal-nya ya. Jadi dia akan mengoutput-kan halo dan nama sebanyak 5 kali karena yang kita isi di sini adalah to-nya adalah 5 ya. Jadi for i sama dengan 1 to 5 do. Nah, jadi looping statement-nya udah jelas, ada batasnya lalu dia memenuhi kondisi dari batas itu. Kemudian, yang kedua itu adalah, while ya. While itu berarti looping statement-nya adalah suatu kondisi, di mana kalau kondisi ini selalu terpenuhi, maka dia akan terus melakukan perulangan sampai kondisi ini berhenti. Nah, artinya apa? Kita harus set while ini dengan menggunakan suatu kondisi dan jangan lupa kita harus set juga kondisi berhentinya. Kalau tidak, maka yang akan terjadi adalah looping forever ya. Artinya dia akan selalu looping apabila kondisi itu selamanya akan bernilai true, gitu ya. Kalau kondisinya udah bernilai false, maka dia akan keluar dari block while atau looping tersebut. Nah, seperti ini, diagram alirnya ya. Jadi while kondisi apabila true dia akan mengeksekusi statement, dia akan ngecek lagi masih sama nggak kondisinya, apakah memenuhi, kalau masih memenuhi dia akan eksekusi lagi, sampai dia tidak memenuhi maka dia akan keluar. Nah tapi kalau dia akan masuk ke block while, di mana kalau kondisi itu tidak terpenuhi maka dia akan keluar langsung, dia tidak akan mengeksekusi statement yang ada di block while tersebut. Ya artinya statement yang ada di dalam block while itu minimal dieksekusi adalah 0 kali, artinya tidak dieksekusi sama sekali. Karena apa? Pengecekan kondisi itu ada di awal, ya, ada di awal. Nah, sebagai contoh while seperti ini. Hitunglah total nilai dari nilai-nilai yang dimasukkan melalui alat input. Apabila nilai yang dimasukkan adalah 0, maka proses perhitungan dan pemasukan nilai berakhir. Berarti kan kita punya kondisi ya, kalau nilai yang dimasukkan 0, maka pemasukan nilai berakhir. Buat algoritma untuk menghitung nilai tersebut. Nah, kita bahas bahasa algoritmanya dulu nih, berarti kita akan menghitung total nilai. Nah, jumlah dan nilai di sini. Nah, jumlah kita isi dengan 0. Kita inisialisasi 0 lalu inputnya nilai. Nah, apabila nilainya itu sudah 0, maka dia akan keluar, ya. Nah, misalnya nilai yang saya inputkan 3. Nah, apakah 3 tidak apakah 3 itu tidak sama dengan 0? True ya. Maka dia akan menghitung jumlah, di sini jumlah ditambah nilai, berarti 0 ditambah 3. Dan dia akan input nilainya, yaitu tadi 3, gitu ya. Nah, kalau yang kita lakukan seperti itu, maka nanti akan selalu melakukan, looping forever di sini ya. Kalau misalnya kita lakukan semuanya adalah proses penambahan, gitu ya. Karena apa? Karena nilainya itu tidak akan menjadi 0 gitu ya, karena dia selalu dijumlahkan. Jadi dia akan selalu menjumlahkan, jadi misalnya inputnya tadi nilainya 3 ya. Nah, while 3 tidak sama dengan 0, maka jumlah kan tadi 0 ya, diisi dengan jumlah ditambah dengan nilai. Nah, apabila input yang saya masukin adalah 0, gitu ya. Nah, baru dia akan keluar dari block while dan dia akan mengoutputkan jumlah yaitu 0. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya masukin nilai adalah 1 gimana? Selama 1 tidak sama dengan 0, maka jumlah diisi jumlah ditambah nilai. Jumlahnya 0, 0 tambah 1 yaitu 1. Jumlah yang sekarang adalah 1. Nilai yang dimasukkan adalah 1. Dia ngecek lagi di atas kan nilainya tetap 1 gitu ya. Nah, kalau nilainya 1 gimana? Tidak sama dengan 0, maka jumlah tadinya 1 ditambah 1 jadi 2 gitu ya. Maka nilai adalah tetap 1 kan, ke atas lagi. Apakah 2 lebih besar dari 0 gitu aja terus gitu ya. Nah, kecuali, memang di sini adalah, pengurangan ya, maka dia tidak akan terjadi looping forever di dalamnya.
Kemudian yang ketiga itu adalah repeat until. Nah, repeat until itu berbeda dengan while. Artinya kalau while tadi kondisinya dicek di atas, di awal. Kalau repeat until artinya dia akan berulang sampai kapan? Artinya kondisinya dicek di akhir gitu ya. Nah, kalau tadi, di while artinya kalau di awal sudah tidak memenuhi kondisinya, maka while tidak akan dieksekusi. Namun di repeat until dia tetap akan dieksekusi minimal satu kali. Karena apa? Karena dia mengeksekusi blok program dulu, baru kemudian dibawa dicek kondisi memenuhi apa enggak. Kalau tidak memenuhi, maka dia keluar. Kalau memenuhi, dia akan mengulang proses perulangan seperti itu lagi. Nah, bisa dilihat dari format ya, Pak, repeat ya. Repeat dia dieksekusi, statement-nya di blok repeat, lalu until-nya ada kondisi. Beda dengan while yang tadi. While itu kondisi dulu di atas, baru nanti diulang, gitu ya. Nah, sama dengan while, repeat until pun harus kita bisa buat kondisi dia berhenti. Nah, kapan kita buat kondisi berhentinya, ini sebenarnya kita harus lakukan di dalam blok program. Blok program yang mana? Blok program di dalam blok while dan di dalam blok until atau repeat until. Karena, perulangan itu akan berhenti ketika dia akan mencapai kondisi tertentu dari perulangan. Nah, nanti akan kejadian seperti ini ya, tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun. Repeat until pun bisa ya, dia tidak akan bisa berhenti sampai kapanpun, kalau jika si kondisi mengulang itu selalu terpenuhi. Nah, maka untuk mengeset kapan kondisi perulangan itu tidak terpenuhi, kita harus set itu di dalam blok repeat until ataupun di dalam blok while-nya, gitu ya. Nah, jadi seperti ini diagram alirnya. Jadi dia akan melakukan repeat dulu statement, dieksekusi dulu sekali until kondisi. Kalau kondisinya memenuhi syarat true, dia akan mengeksekusi statement itu lagi. Tapi kalau tidak, dia akan false ya, dan dia akan keluar. Artinya repeat until akan melakukan proses eksekusi minimum satu kali. Nah, ini contoh dari repeat until ya. Buatlah algoritma dan program yang menerima input kata, kemudian mencetak kata tersebut sebanyak 5 kali. Berarti di sini kita punya kondisi I, di mana I itu sebenarnya akan kita pakai untuk kondisi berhenti. Nah, ada di mana until itu nanti? I itu akan berada di dalam blok repeat ya. Lalu ada kata yaitu string. Nah, nanti, dia akan menerima input kata di sini, gitu ya, dan akan mencetak kata tersebut sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita I itu kita set sama dengan 1, lalu dia akan berulang. Repeat, input kata, artinya katanya saya misalnya, ya. I diisi I plus 1, artinya I tadi 1, ya, diisi I-nya 1 ditambah 1. Berarti I yang berikutnya adalah 2, until I sama dengan 5. Nah, sekarang I-nya 2. Masih memenuhi? Masih memenuhi enggak? Masih ya, until I sama dengan 5. Jadi I-nya 2 memenuhi kan? Memenuhi. Ke atas lagi, input kata lagi, saya lagi. I-nya tadi 2, 2 tambah 1 3. Memenuhi? Masih memenuhi karena until-nya I sama dengan 5. Ya, terus lagi ya. Input kata lagi. 3, I-nya yang sekarang 3. I yang tadi 3. I yang baru adalah I diisi dengan 3 ditambah 1, 4. Masuk lagi yang terakhir 5. Nah, I yang terakhir adalah 4 ditambah 1 5. Until I sama dengan 5, dia keluar dan dia akan mengoutput-kan kata yang diminta tadi. Maka kata yang kita tuliskan sebanyak 5 kali tadi akan tertulis di akhir blok repeat until tadi. Nah, disinilah yang saya katakan bahwa while dan repeat until kondisi berhentinya harus kita masukkan di dalam blok repeat until atau while itu sendiri. Kalau tidak maka dia tidak akan berhenti. Bedanya apa? For tadi udah tahu jumlahnya ya, perulangannya. Dari 1 sampai 10 maka pasti 10 perulangannya, nggak mungkin 11, nggak mungkin 12, nggak mungkin cuma 5. Apakah bisa cuma 5 aja? Kalau kita set 10 bisa jadi sih.
Dengan catatan di dalam blok for kita kasih kondisi gitu ya. Misalnya di dalam blok for if jika kondisi sudah memenuhi then maka keluar dari blok for, bisa seperti itu. Nah kalau while itu bedanya, while dan repeat until itu tidak tahu kita berapa kali dia mengulang, dia akan berhenti mengulang tergantung dari kondisinya. Ya, untuk while dan repeat until sama, kalau kondisi masih bernilai true atau memenuhi maka dia akan selalu looping. Nah bedanya adalah while tadi dieksekusi minimal 0 kali karena dia dilakukan proses ngecek kondisi di atas. Kalau repeat until minimal dilakukan 1 kali karena proses pengecekan kondisi itu dilakukan di bawah. Jadi kalau kita ingin melakukan perulangan di mana kita udah tahu mau berapa kali mengulang kita bisa pakai for. Tapi kalau kita tidak tahu sampai kapan dia mengulang tapi berdasarkan kondisi kita bisa pakai while dan repeat until. Ya. Nah tentu saja, perulangan ini, bisa kita pakai untuk semua permasalahan gitu ya. Namun di sini, kita menggunakan logika yang berbeda aja ya. Satunya menggunakan logika for, yang satunya menggunakan logika while, dan yang satunya menggunakan logika repeat until. Nah, seperti soal yang di bawah ini, apabila terdapat 10 nilai yang dimasukkan melalui alat input, buat algoritma untuk menghitung total nilai dari 10 nilai yang dimasukkan tersebut. Alternatif ke-1, kedua, dan ketiga ini sebenarnya menghasilkan output yang sama. Namun logiknya berbeda, yang satu pakai for, yang satu pakai while, yang satu lagi pakai repeat until. Artinya dia akan menghitung semua nilai dari 10 nilai yang dimasukin. Kalau 10 nilai yang dimasukin itu adalah satu semua, maka outputnya adalah 10 ya. Karena nilai pertama ditambah nilai kedua, ditambah nilai ketiga, ditambah nilai ke-10, dan seterusnya itu adalah 10 kalau masukin satu semua. Nah di mana kondisi berhenti, kalau for jelas perulangannya 1 sampai 10. Kalau while, nah kita lihat di situ ada i. I diisi I plus 1. Nah, I itulah yang nanti akan dilihat dari while I kurang dari atau sama dengan 10. Itu kondisi berhentinya. Kalau repeat until juga sama, dari I diisi I plus 1, di mana until I lebih dari 10 disitulah yang akan dicek kondisinya, dan di mana suatu kondisi itu bernilai false dan dia akan keluar dari blok repeat until dan keluar dari blok while. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam suatu perulangan, apakah kita bisa lakukan perulangan di dalamnya ada perulangan, di dalamnya ada perulangan? Ya tentu saja bisa ya. Yang namanya statement, yang namanya block statement itu bisa diisi dengan logic apapun. Bisa block statement itu kita isi dengan logic if, ya di selection. Bisa kita isi dengan kondisi, bisa kita isi dengan assignment, bisa kita isi dengan loop. Ya loopnya bisa for, bisa while, bisa repeat. Nanti di dalamnya ada statement kita bisa lakukan selection lagi, di dalamnya bisa kita lakukan assignment lagi, di dalamnya kita bisa lakukan apapun gitu ya. Jadi, kalau di sini perulangan bersarang artinya di dalam perulangan ada perulangan. Nah untuk for misalnya, kalau di dalamnya ada for lagi kita bisa tulis seperti ini, for i sama dengan 1 to n do, di bawahnya for j sama dengan 1 to n do, output i, j. Nah yang perlu diingat adalah dia akan kalau for ya, kalau for di dalamnya ada for lagi, dia akan mengeksekusi for yang pertama dulu. Ya, yaitu yang n ya. Jadi for i sama dengan 1 to n do artinya sekarang i-nya 1 sampai dengan n, lakukan sesuatu. Misalnya n-nya saya set 5, berarti yang pertama 1 sampai 5 lakukan sesuatu. Nah pertama for i-nya 1 dulu. Nah for i sama dengan 1 lakukan j 1 sampai m-nya 10 misalnya. Berarti untuk I1 J-nya adalah 1 sampai 10. Untuk I2 J-nya juga akan 1 sampai 10. Untuk I3 pun J-nya 1 sampai 10 sampai dengan I5 J-nya akan 1 dan 10. Maka outputnya adalah untuk I1 maka 11 J-nya 1, 12 J-nya 2, 13 J-nya 3 dan seterusnya sampai M. M di mana tadi 10 maka yang terakhir adalah 110. Kemudian dia akan ke blok for yang di atas lagi sekarang, I-nya 2. Maka outputnya adalah I-nya 2, 21 karena J-nya 1, 22, J-nya 2 sampai J-nya 10, 210.
Kemudian seterusnya sampai n-nya 5, maka output-nya lah 51 untuk J-nya 1, 52 untuk J-nya 2, 53 untuk J-nya 3, dan sampai 5, 10 sampai M. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya kalau untuk for. Kalau while di dalamnya while, ya sama aja sih, dia akan ngecek while yang pertama, gitu ya. While I kurang dari M do, while J kurang dari M do, output I, J. Nanti J-nya akan bertambah terus sampai memenuhi J yang while itu, dan dia akan melakukan while yang I-nya, dan dia akan melakukan while yang blok J lagi gitu ya. Repeat until juga sama. Gitu ya. Artinya kalau ada for di dalamnya for, while di dalamnya while, repeat di dalamnya repeat, maka dia akan ngecek yang sebelah atas dulu. Nah, gimana kalau misalnya while di dalamnya for? Ya sama gitu ya. Selama while yang di atas ini belum memenuhi, maka for ini akan jalan terus. Gitu ya. Gimana kalau dibalik? For di dalamnya while, ya sama aja. Selama for ini belum selesai, maka while yang di dalamnya itu akan berjalan terus gitu ya. Jadi bisa di dalamnya nanti while, di dalamnya for, di dalamnya lagi if, itu terserah gitu ya. Nah, itu tergantung solusi seperti apa yang nanti akan kita berikan dengan menggunakan entah itu sequential, entah itu selection, entah itu loop dalam suatu penyelesaian masalah. Oke. Nah, biasanya perulangan bersarang itu kita selalu bikin untuk menginputkan, menjumlahkan, mengurangkan, atau mengoperasikan suatu matriks ya. Karena yang namanya matriks, apalagi matriks 2 dimensi ya, itu adalah, panjang kali lebar ya, M kali N. Nah, kalau misalnya kita ngomongin matriks, biasanya kita bisa lakukan perulangan bersarang. Yang paling gampang itu menggunakan for. Jadi dia akan melakukan perulangan baris dikali dengan kolom gitu ya. Nah, menghitung nilai kuadrat juga sama. Ya, kita juga bisa ya menggunakan perulangan bersarang. Nah, karena kalau kita ngomongin nilai kuadrat, kalau kuadratnya adalah 10, misalnya 10 pangkat 10, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 10 kali gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan perulangan bersarang. Oke. Baik, seperti itu ya untuk for ya. Memang, penggunaan perulangan for, while, dan repeat until itu harus kita sesuaikan dengan pemecahan masalah yang kita inginkan. Ya, di mana tadi kita sudah jelaskan bahwa ada persamaan dan ada perbedaan dari ketiga, statement perulangan yang kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, itu saja dari saya ya, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.